Sebelum video ini dimulai, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tolong hargai channel ini. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe. Wifi saja umpang, sombong. Adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Kita awali kegiatan kita dengan doa. Adik Inagoran bisa pimpin kita dalam doa siang hari ini. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik Inagoran. Ibu absen dulu ya. Semua hadir hari ini? Hadir. Ya baik, tingkatkan terus kehadiran adik-adik. Minggu depan kita sudah ujian, jadi tolong belajar dengan baik ya materi yang sudah Ibu kasih. Ada yang tahu materi kita minggu lalu? Sudah lupa Ibu. Belajar tidak? Nona? Tidak Ibu. Tidak belajar? Pulang hanya boleh HP saja? Kita minggu lalu tentang masalah pokok ekonomi. Sekarang kita lanjut materi baru tentang ketenaga kerjaan. Waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada Pak Nino untuk membawakan materi ketenaga kerjaan. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Terima kasih untuk Ibu Jessica untuk waktu dan kesempatannya. Sebelum Pak mulai materi kita hari ini, apakah adik-adik semua sudah mengerti tentang tenaga kerja? Belum. Atau mungkin sebelum Pak lebih mendalami tentang tenaga kerjaan, Pak mau bertanya sedikit, apakah adik-adik sekarang sudah memasuki tahapan atau umur untuk bekerja atau belum? Kalau seandainya adik-adik mereka masih di bangku kuliah, coba ada yang bisa jawab? Ya, ada yang coba? Sudah Amina? memasuki dunia. Sebenarnya proses tenaga kerjaan itu kita seorang manusia dia mencakup umur tertentu, misalnya umur 17 tahun ke atas dia bisa lanjutkan atau lebih memilih untuk melakukan pekerjaan yang disitu disebut sebagai tenaga kerjaan atau orang yang aktif dalam pekerjaan. Jadi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sendiri merupakan modal bagi bergeraknya perekonomian suatu negara. Pada tahun 2003 terdapat 122,6 juta penduduk usia tenaga kerja dengan angka 60,37% bertempat tinggal di Pulau Jawa. Berarti kita sendiri tahu ya kepadatan Pulau Jawa itu seperti apa. Jadi di Pulau Jawa sangat banyak orang untuk mencari pekerjaan. Di situ juga di Pulau Jawa juga banyak terjadinya pengangguran karena semakin tinggi angka pengangguran berarti semakin minim persediaan tenaga kerja. Yang kedua kita lihat angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu
yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Ada pertanyaan dari apa yang tadi Pak jelaskan, mungkin kurang ngerti atau kurang paham tentang media dari tenaga kerja? Oke, baik. Jadi tidak tanya, jadi Pak yang bertanya. Apakah adik setelah keluar dari institusi ini ingin melanjutkan pekerjaan atau sebaliknya tidak mau melakukan pekerjaan atau hanya mengharapkan pekerjaan dari orang tua seperti itu? Ingin bekerja. Jadi kita tahu ya, namanya di sekarang pekerjaan tidak lagi mengharapkan atau mengandalkan ijazah. Jadi adik-adik diharapkan harus mempunyai skill atau kalian tertentu untuk mendapatkan pekerjaan atau bisa terjun ke dunia pekerjaan. Baik, indikator yang berikut kita ke pengangguran. Ada yang sudah tahu tentang pengangguran? Ada Pak. Ada Pak. Oke, ada yang dicoba jelaskan. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Oke, ada yang lain? Orang yang tidak mau bekerja dan tidak ada niat untuk bekerja. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik. Seperti yang dijawab oleh adik Indri dan adik Jilat, pengangguran merupakan seseorang yang dapat dikatakan apabila seorang tersebut tidak mau atau tidak mau berusaha untuk melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan di mana mereka hanya mengharapkan atau berpatokan pada keadaan tertentu. Seorang dapat dikatakan sebagai pengangguran bila satu, sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Bisa dicatat adik-adik, kalau kurang nanti bisa dicatat poinnya. Yang kedua, seorang dikatakan pengangguran apabila sedang mempersiapkan sesuatu usaha baru. Yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan keempat, sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak hari ini. Mungkin bisa ulang adik-adik mereka atau teman-teman semua bisa lanjut membaca atau mencari tahu informasi-informasi mengenai pengangguran di internet, atau bisa browsing atau bisa mencari buku-buku tambahan ilmu lainnya di perpustakaan. Waktu selanjutnya Bapak berikan kepada Ibu Kristina untuk melanjutkan materi kita hari ini. Baik adik-adik, dari penjelasan yang dijelaskan dari materi yang sudah dijelaskan Pak Nino tadi, apakah adik-adik bisa menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan? Baik, inti pokok pembelajaran kita pada hari ini, bertambahnya pertumbuhan manusia, maka semakin banyak manusia membutuhkan lapangan pekerjaan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan ketenaga kerjaan tidak memadai dalam pengalokasian potensi tenaga kerja, maka akan mengakibatkan pengangguran. Jadi itu inti pokok pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, untuk tugasnya, silakan adik-adik meresum materi yang sudah dijelaskan pada siang hari ini dan dikumpul pada minggu depan, tepat jam 10 pagi. Sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, salah satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Ibu minta adik Grace bisa pimpin.